Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa suara gaib dimanapun Anda berada, masih tetap bersama channel kami Suara Gaib Menembus Batas Dimensi. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu pelet bersama narasumber kami, Gusmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih Gus tentang ilmu pelet atau ilmu guna-guna? Oke, baiklah. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang ilmu pelet, itu kedengarannya ekstrim ya. Sebenarnya yang dinamakan pelet atau pengasihan, ilmu pengasihan, itu bisa dikatakan juga mahabbah. Tapi kalau mahabbah itu kita berarti menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau dengan bahasa pelet, pelet ini berarti sesuatu amalan atau ilmu untuk menarik rasa dari lawan jenis. Kalau kita berbicara tentang pelet, itu hubungannya berarti kita itu melampiaskan nafsu. Itu kita menggunakan guna-guna atau ilmu pelet. Nah, ilmu pelet itu sendiri ada berbagai cara untuk melakukannya. Ada yang menggunakan dengan mengetahui weton ataupun hari lahir dari lawan jenis yang akan dipelet itu. Ada juga yang menggunakan hawa ataupun kekuatan alam. Jadi dari inti murni hawa alam itu pun bisa dikendalikan sebagai media untuk menarik rasa ulas asih atau rasa suka kepada lawan jenis itu sendiri. Nah, jadi tema sekarang ini kalau kita itu akan membahas pelet. Jadi kita berbicara tentang pelet dulu ini ya, Ustaz. Jadi pelet itu sendiri memang banyak dilakukan oleh orang-orang yang merasa kurang percaya diri kepada dirinya sendiri untuk bisa menarik simpati dari lawan jenisnya. Itu karena mereka itu kurang percaya diri, maka akhirnya menggunakan ilmu pelet. Nah, ilmu pelet itu sendiri kadang menggunakan bantuan atau media dari sukma-sukma jin. Nah, ada kelompok jin yang biasanya bisa dikendalikan untuk merasuki ke dalam jiwa lawan jenis. Itu yang dinamakan jin, kelompok jin katsur. Katsur, bukan kasur ya. Kalau kasur untuk tempat tidur, katsur. Ini kelompok jin katsur. Sifat dari jin katsur itu sendiri itu memang suka menimbulkan hawa syahwat. Ini maaf, jadi kelompok katsur itu rata-rata itu memancing syahwat. Nah, maka dari itu mereka orang yang mampu kadang melakukan tapa brata, meditasi di dalam keheningan untuk bisa menundukkan atau menarik satu sukma untuk dikendalikan sebagai ilmu pelet. Itu dalam meditasi ataupun melakukan tirakat yang bukan seperti kita melakukan hal-hal kebaikan ya. Jadi tirakat yang untuk khusus mengambil sukma-sukma jin katsur itu sendiri. Itu kadang dilakukan di tempat-tempat yang memang lokasinya itu orang mengatakan tempat itu wingit atau seperti apa gitu kan. Jadi ada lokasi yang sakral. Nah, kalau pelet itu sendiri digunakan dengan cara menggunakan bantuan dari sukma jin, yaitu jin katsur. Itu biasanya kalau memang lawan jenis yang dirasuki oleh sukma itu, kadang itu sampai seperti gila. Itu pelet. Jadi lebih ekstrim, lebih membahayakan. Kalau memang orang itu yang
katakanlah memberikan sukma kepada lawan jenis itu tidak bisa untuk mengendalikan kembali, dalam arti untuk menyembuhkan itu bisa sampai terjadi gila. Kalau lelaki pada wanita itu bisa menjadi gila. Karena apa? Yang mengendalikan itu dari jin, bukan dari kekuatan alam. Nah, biasanya orang-orang yang paham dengan pemahaman kejawen, nah ini kejawen itu biasanya menggunakan unsur alam. Umpamanya mengambil dari inti ruh angin, karena semua alam ini kan ada ruhnya. Angin mempunyai ruh, air mempunyai ruh, kan begitu. Sinar juga, api mempunyai ruh. Nah, orang-orang yang mampu dalam kejawen itu mampu untuk mengambil dari ruh alam menggunakan angin, biasanya menggunakan media. Ada kalimat ataupun asma dari kejawen itu sendiri yang digunakan orang-orang itu menjadi ilmu pelet itu, ilmu guna-guna itu seperti ini. Jadi dari kitab pelet sendiri ada yang namanya kitab ada makna. Itu orang kejawen, di dalam ada makna itu ada kalimat yang berbunyi seperti ini: sirullah sifatullah, ya rasamu ya rasaku, sedyaku tak gawe mlangkah, sing madhep kinasihan, sing mungkur tirangisan. Cuma di dalam mempraktekkan itu sendiri, kalau menggunakan kejawen biasanya itu menggunakan unsur angin. Maaf Gus, pemirsa, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan bahasan tentang pelet bersama Gusmi. Jadi itu tadi masalah ilmu pelet dengan kejawen itu menggunakan sirullah sifatullah, ya rasamu ya rasaku, sedyaku tak kowe mlangkah, si madhep kinasian, si mungkur tinangisan. Itu kalimat yang ada di dalam ada makna. Itu merupakan satu amalan yang menggunakan unsur angin. Berarti kalau kita mau mengamalkan kalimat itu biasanya bisa menggunakan media rokok seperti ini. Kemudian kita melihat dari target ataupun lawan jenis yang akan kita arah. Jadi umpamanya kita isep, kemudian kita nggak keluarkan dulu asapnya. Di dalam hati kita membaca sirullah sifatullah, ya rasamu ya rasaku, sedyaku tak gawe mlangkah, si madhep kinasian, si mungkur tinangisan. Baru dikeluarkan ini asapnya biar kehisap, kehirup oleh wanita yang ada kita arah itu. Nah, di situ kan bisa kena menggunakan unsur dari angin. Itu seperti itu. Jadi ada berbagai macam cara untuk melakukan ilmu pelet itu sendiri. Oh iya Gus, kadang-kadang ada yang menggunakan konon ilmu pelet yang namanya semar mesem atau jaran guyang. Semar mesem jaran guyang itu sebetulnya apa Gus? Nah, itu sebenarnya hanya suatu kiasan-kiasan saja. Ada 3 biasanya yang dari kejawen itu yang disampaikan bentuk-bentuknya ilmu pelet. Ada yang namanya semar mesem, ada yang namanya jaran goyang, ada yang namanya kebok kupak. Nah ini kalau ciri dari semar mesem, dia itu menggunakan aura, berarti dari pandangan mata. Nah dari sinar, termasuk ruh pancaran sinar mata, itu biasanya harus dilakukan dengan meditasi. Jadi ada asma tertentu semar mesem, contohnya yang seperti ini untuk semar mesem: anggoning sliraning ingsun kanggo narik sukmane si jabang bayi si A, ono langkah munggah saka sukmaku, ananging ora ono sing ngalang-alangi ben slirane seneng maring awak ingsun. Nah, kuwi salah satu ucapan semar mesem, biasanya diucapkan di dalam hati kemudian dengan meditasi. Nah, melatihnya itu kalau pagi matahari baru keluar, itu mata itu akan melihat matahari itu sampai matahari itu mengecil kecil kelihatan kecil.
Nah itu berarti ilmu Semar Mesem itu sudah dikuasai. Itu tidak berbeda jauh orang-orang seperti melakukan cakra. Itu seperti itu Semar Mesem. Nah ada lagi yang namanya jaran goyang. Biasanya jaran goyang itu menggunakan media. Medianya itu menggunakan banyakan itu air. Kalau nggak air itu ya pasir laut. Nah air dari air laut atau pasirnya pasir laut itu kalau malam hari itu dirituali. Nah biasanya kalau jaran goyang itu ada tambahan bunga, yaitu 3 macam bunga. Kemudian bunga itu ditaruh di pasir itu atau air yang air laut itu ditaruh di dalam air itu. Kemudian kita melakukan ritual. Biasanya ritualnya begini. Nama si A, nama si wanita umpamanya ini ya, yang mau kita tarik sukmanya agar seneng, itu ditulis di dalam kertas sekalian hari lahirnya, weton, kemudian kita ikat, kita masukkan ke dalam air yang sudah ada bunga 3 macam itu, 3 warna, 3 macam, kita masukkan ke air laut itu. Kemudian kita melakukan ritual pada malam hari itu, dan melakukan ritualnya itu persis di hari lahirnya si jabang bayi itu. Jadi kalau jaran goyang ini agak rumit. Agak rumitnya apa? Karena kita harus mencari tahu dulu hari lahirnya si A yang menjadi target itu hari apa. Kalau bisa rangkep wetonnya itu weton apa. Dan sebenarnya kalimatnya itu sangat mudah. Sangat mudahnya begini. Kalau kita sudah mengetahui dari hari lahir wetonnya itu, kita sudah taruh tulisan kertas itu di dalam air itu, kita tinggal mengucapkan selirane si jabang bayi si A tekoho marang jasad insun lan asih welas asih si A, si jabang bayi kuwi mau tekaha welas asih marang insun lan iki uburampe kanggo nyembadani welas asih si jabang bayi ben ora ucul welas asih marang ingsun. Kuwi ucapan jaran goyang, tapi dilakukan pada saat hari kelahiran atau malam kelahirannya si jabang bayi itu jaran goyang. Nah kalau kebo kupak ini berbeda lagi untuk melakukannya. Jadi kalau kebo kupak itu harus mendatangi target. Ini sangat sering terjadi dimanapun, sebab sifat dari pelet kebo kupak itu halnya seperti hipnotis, dan biasanya itu dilakukan secara tiba-tiba, di mana ada hasrat kepada wanita itu. Kemudian untuk melampiaskan nafsunya, orang-orang banyak menggunakan kebo kupak, amalan kebo kupak. Iya, jadi wanita itu lagi duduk, tahu-tahu disentuh, tapi biasanya disentuh bagiannya rambut. Itu darah yang ada di dalam rambut seseorang itu sangat mudah untuk dimasuki hawa. Dalam ilmu pelet kebo kupak itu yang muncul bukan rasa suka, tapi nafsu. Munculnya itu syahwat, itu kebo kupak. Makanya sebentar Gus, suara gaib, kita rehat sejenak.